Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, izin bertanya Bang, apakah zikir DN itu Hu Allah itu kita zikirkan saat melakukan zikir DN saja, atau di dalam kehidupan sehari-hari pun kita zikir Hu Allah itu Bang? Yang kedua, saya lihat yang zikir itu tidak hanya napas Bang, tapi juga gerak badan kita. Samalah kayak napas, ketika kita tidur pun kita gerak itu bukan kita yang ngatur gerak. Jadi itu gimana Bang? Saya lihat juga itu yang zikir itu bukan hanya napas, bukan hanya gerak badan, tapi juga anggota-anggota badan kita Bang, kayak jantung, detak jantung itu zikir Hu Allah Bang. Tumbuhnya rambut, tumbuhnya kuku, kedipan mata, terbuka dan tertutupnya mulut, itu zikir Hu Allah semua itu Bang. Itu gimana Bang? Tolong pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Indra. Pertanyaannya bagus nih. Jadi zikir ini harus kita pahami, zikir ini juga bertingkat-tingkat ya. Ada zikir dengan sebutan, ada zikir yang tanpa sebutan. Dan ini juga bertingkat-tingkat. Nanti kita akan paham pelan-pelan lah. Tentang pertanyaannya tadi, bagaimana zikir dalam kehidupan, apakah kita harus sering menyebut Hu Allah atau bagaimana? Nah, sekarang gini, awal mula kita belajar zikir nafas itu kan kita menguatkan duduk timpunya. Ibaratnya ya kita rajin lelaku zikir nafas duduk timpuh ya. Di situ kita lebih kepada apa ya istilahnya ya, istilahnya ritual lah. Kita amalkan. Nah, ketika kita sudah sering mengamalkan zikir nafas duduk timpuh itu, nanti akan terbawa-bawa dalam kehidupan. Seperti apa Bang terbawa-bawa dalam kehidupan? Ya kadang nyebutnya itu nyebut sendiri. Kita bisa menyaksikan, bisa mendengar bahwa seluruh di tubuh kita ini kadang berzikir sendiri ya. Apalagi hati kita, paling sering itu di hati, di pikiran kita itu nyebut ya. Bahkan kita lagi buang air pun zikir sendiri. Bang, saya lagi jongkok di toilet Bang, tiba-tiba zikir sendiri. Gimana tuh Bang? Kan bingung, ini sopan nggak, ini beradab nggak, ini salah nggak, ya kan? Ya nggak masalah kalau bukan kita sengajakan, berzikir, tapi memang dia menyebut dengan sendirinya ya. Ketika dia muncul nyebut Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Dan di situ kita di tempat yang ibaratnya yang nggak baik lah, tempat yang nggak pantas gitu kan, ya nggak masalah, karena itu wilayah sir, biarkan aja ya. Bahkan jangankan kita lagi di toilet, kita lagi berhubungan dengan istri pun bunyi dia, nyebut dia Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Dan di situ kita merasa, aduh aku kok kayak nggak pantas, kita menjadi sungkan, menjadi malu, menjadi gimana ya. Nggak masalah itu namanya zikir yang sudah mulai terinstal sehingga memvibrasi ke seluruh organ tubuh kita. Darah berzikir, bulu berzikir, rambut berzikir, apalagi nadi berzikir, jantung kita berzikir ya, organ seluruh tubuh ini berzikir. Dan kita menyaksikan itu, bisa mendengar ya. Tetapi bukan itu zikir yang dalam kehidupan.
Itu mereka hanya kena vibrasinya saja dari zikir kita yang sudah terinstal. Jadi zikir dalam kehidupan bagaimana Bang? Awal-awal kita memang akan sering terbawa-bawa dalam kehidupan berzikir hu Allah. Ya, misalkan lagi mengendarai sepeda motor nih, kita dari rumah mau pergi ke tempat kerja, dalam perjalanan itu zikir kita hu Allah, hu Allah. Ya, itu kalau nggak salah saya itu hampir setahun, hampir 1 tahun itu zikir itu terbawa-bawa dalam kehidupan, menyebut hu Allah sebanyak-banyaknya. Dan di situ terkadang kita terlalu asik sehingga di sini menjadi godaan juga. Godaannya apa? Kadang kita itu jadi pendiam, ya. Banyak teman-teman yang mulai mengamalkan itu jadi pendiam, nggak mau banyak cakap, nggak mau banyak ngomong, nggak mau banyak ngobrol yang nggak penting, ya. Akhirnya apa? Berubah. Di kehidupan kita ini banyak berubahnya. Kamu nih kok lain sih? Ada apa sih? Ya kan? Kenapa sih nggak banyak ngomong, nggak seperti biasanya, ya kan? Nah, jadi di situ ada perubahan kita, tapi nggak boleh kita ikuti, ya. Nggak boleh juga kita menjadi suka menyendiri, menjauh dari sosial, nggak suka keramaian. Nah, itu juga godaan. Karena apa? Terlalu asik kita zikir sendiri tadi. Jadi zikir dalam kehidupan yang selanjutnya, ke tahap selanjutnya, zikir hu Allahnya itu jadi jarang, sudah tidak kita sebutkan lagi, ya kan? Tetapi kita lebih kepada kesadaran. Jadi zikir kita bukan zikir dengan menyebut lagi, tapi zikir yang sudah dengan kesadaran. Zikir yang sudah dengan kesadaran ini lebih kepada perbuatan, ya. Jadi kita kasih ilustrasi, kita kasih contoh, orang yang berzikir itu pasti akhlak yang baik. Jadi orang yang berzikir itu pasti akan mencerminkan kepada ketakwaan, ya. Hatinya berzikir, jiwanya sadar kepada Allah, maka seluruh anggota tubuhnya pasti akan berbuat yang baik-baik. Itulah sejatinya zikir dalam kehidupan. Dia melakukan sesuatu dengan kesadaran kepada Allah. Jadi segala gerak-gerik hidupnya itu ya sudah berlandaskan dengan Allah, ya, sudah bersama Allah. Jadi ya terpantau, dan di situ kita akan bisa mencegah keji dan mungkar. Kalau orang yang sudah mencapai zikir dengan kesadaran, dengan keisanan, maka keji dan mungkar akan terhindari. Itulah sejatinya orang-orang yang zikir dalam kehidupan. Ya, kita kasih contoh lah. Memang zikir kehidupan ini harus ada contohnya. Contohnya begini. Hal-hal kecil yang sering terjadi dalam kehidupan dan sering kita itu nggak sadar bahwa kita itu berzikir sebenarnya, ya. Contohnya kita keluar rumah, kita semangat nih keluar rumah mau pergi ke tempat kerja. Nah, situ harus ada kesadaran kita sambung kepada Allah. Seperti apa sambung kepada Allah? Begitu kita keluar dari pintu rumah kita, langsung kita connect dulu ke Allah. Ya Allah, aku hendak pergi kerja, aku hendak menjemput rezeki untuk anak istriku, ya Allah. Karena anak istri itu adalah amanah yang Engkau titipkan padaku, ya Allah. Oleh karena itu aku bekerja ini ingin membahagiakan mereka, ingin menafkahi mereka. Maka gerak langkahku tolonglah ya Allah, mudahkan segalanya, ya. Nah, ketika kita ada rasa kesadaran sambung seperti itu, itulah zikir dalam kehidupan, ya. Jadi segala apapun gerak hidup kita itu ada kesadaran kita nyambung kepada Allah. Jadi dia nggak nyebut-nyebut lagi hu Allah, dia nggak nyebut-nyebut lagi asma Allah, tapi sudah langsung connect kepada Allah. Ya, bahasa halusnya gimana ya, seolah-olah dia itu ya berbicara, ngobrol sama Allah, ya kan. Lalu kita udah kerja nih, tiba-tiba mungkin
Mungkin pekerjaan kita ini pekerjaan kasar ya, pekerjaan yang menguras tenaga. Mungkin kita tukang batu, tukang bangunan, di situ kita letih, kita capek, mana harinya panas terik lagi, ya kan? Ketika kita capek dan letih itu kita mengeluh kan, pasti orang mengeluh. Langsung di situ kita ada rasa sambung kepada Allah. Ya Allah, aku capek ya Allah. Berikan aku kekuatan ya Allah. Ini kulakukan untuk anak istriku ya Allah. Berikan aku kesabaran, berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaanku ya Allah. Kulakukan ini untuk anak istriku. Karena anak istriku adalah amanah darimu ya Allah. Membahagiakan mereka juga ibadah. Nah, situ kita bicara terus sama Allah. Ya kan? Itulah sejatinya orang-orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir dalam kehidupan. Jadi segala apapun gerak hidup dia itu ada sambung kepada Allah. Mungkin ada di luar, ada pengemis, ada pengamen, ya kan? Nah, dia membaca dorongan-dorongan Allah itu. Berikan, kata Allah. Ada perintah itu, berikan. Kasihlah hak mereka, sampaikan. Udah, kita memberi nih. Ketika kita memberi, di situ kita ngobrol lagi sama Allah. Aku memberi ini bukan karena mampuku, bukan karena mauku ya Allah, tapi karena Engkaulah yang memerintahkanku memberi. Jadi di situ tidak ada pengakuan, tidak ada rasa kita menjadi kita ini dermawan, kita sebagai penderma, kita sebagai ahli sedekah, nggak ada rasa itu. Mati rasa kita itu, tak ada lagi aku, yang ada Allah. Nah, kalau kita bisa mencapai seperti itu, itulah orang-orang yang berzikir dalam kehidupan. Ya kan? Diajak teman berbuat yang enggak baik, diajak teman berbuat yang maksiat, mungkin keji dan mungkar, ya kan? Yang Allah larang. Di situ connect lagi dia kepada Allah. Aku tahu ini nggak boleh, aku tahu ini nggak pantas, aku tahu ini sangat dibenci Allah. Aku nggak berani, Allah menyaksikan perbuatanku. Nah, ketika dia nggak jadi mengikuti ajakan temannya itu, itulah orang-orang yang berzikir dalam kehidupan. Jadi jiwanya ini connect kepada Allah, seluruh anggota tubuhnya menjadi bertakwa. Ya. Jadi kalau kita belajar hakikat syariat, hakikat, makrifat, itu satu tuh, nggak ada terpisah-pisah, ya. Jangan kita asik gila hakikat aja, syariat kita nol. Orang yang paham hakikat harus kembali kepada syariat, ya. Contohnya dalam zikir nafas itu pelajaran hakikat. Karena apa? Yang berzikir jiwa kita, rohani kita. Sementara jasad ini mati. Jasad ini nggak melakukan apa-apa, ya. Jadi ketika kita jiwa sudah connect kepada Allah, harus kembali kepada syariat. Jadi makna hakikat dan syariat itu ibarat jiwa dan raga kita, ibarat jiwa dan jasad kita. Jiwanya sudah hidup, jiwanya sudah connect, sudah tersambung kepada Allah, maka jasadnya akan terinstal, ya. Akan sinkron melakukan sesuatu yang juga diridhoi oleh Allah, tidak akan dia menyimpang. Itulah maknanya kita kembali kepada syariat, ya. Jangan kita banyak tahu, banyak pintar, banyak ngerti, tapi akhlak kita kayak setan, ya nggak ada guna juga itu, ya. Berarti orang itu nggak menjalankan syariat. Jadi makna syariat ini luas, bukan ibadah umum saja. Ibadah juga luas, ya. Segala gerak hidup yang kita lakukan karena Allah itu ibadah. Nah, itulah orang-orang yang berzikir dalam kehidupan. Makanya saya lebih tekankan, jangan kita hebat-hebatan dalam berspiritual. Kalau kita bilang, "Bang, saya bisa dengar, Bang. Semua berzikir, Bang." Tapi akhlak kita nggak berubah, sama aja bohong. Akhlak kita juga masih mencerminkan akhlak setan, sama aja bohong. Jadi kalau bisa
jiwa yang udah terinstal, yang sudah aktif, yang udah hidup kesadaran ini akan mengajak jasad kasar kita ini, yang organ tubuh kita ini, berbuat yang baik. Di situ akan kembali kepada akhlak, dan di situ akan mencerminkan ketakwaan. Ya, jadi ihsan baru takwa. Karena tanpa ihsan susah kita mencapai takwa. Ya, karena banyak orang melakukan ibadah zohir, batinnya tak kemana-mana. Ya, batinnya juga nggak ada ibadah, zohirnya aja yang ibadah, batinnya kosong, batinnya tidak mencerminkan zikir. Ya, walaupun ibadahnya zikir. Ya, jadi kita harus sinkron nih dua-dua. Ibarat kata dua mata koin yang nggak pernah terpisah, ya kan? Jadi itulah contoh-contoh zikir dalam kehidupan. Nggak usah kita jauh-jauh, kita tanya diri kita, kita tanya orang-orang terdekat di diri kita. Ya, ini bagi teman-teman yang sudah mulai belajar zikir nafas, tanya sama istrinya, atau kita sebagai istri tanya sama suaminya, setelah aku mengamalkan zikir nafas ini, apa yang berubah lebih baik? Coba tanya. Kalau nggak ada, berarti kita belum paham, berarti kita belum terinstal. Orang yang sudah aktif kesadaran jiwa itu pasti berubah lebih baik. Walaupun dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak dapat apa-apa. Bang, saya spiritual saya nggak dapat apa-apa, bang. Hanya tenang aja, hanya kosong aja, nggak ada saya lihat ini, lihat itu, nggak ada. Tapi dalam kehidupan berubah saya, bang. Itu yang betul. Ya, jadi kita nggak tekankan spiritualnya. Yang kita tekankan bagaimana di kehidupan kita kembali kepada akhlak yang baik dan kepada ketakwaan. Ya, spiritual hebat tapi emosian, ya berarti belum takwa lah itu, masih akhlak setan. Ya kan, ilmu banyak, ini semua tahu, apa-apa tahu, tapi dalam kehidupan kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada teman, emosian. Gak ada sabar kita. Di mana letak zikir tadi? Ya, berarti itu orang yang gak berzikir. Jadi orang-orang yang berzikir ini, dia sebelum melakukan sesuatu itu di dalam berantem dulu dia. Ya, jiwanya sadar, jiwanya peka, jiwanya bisa menyaksikan apa dorongan-dorongan di dalam dirinya. Dan ketika diajak ini, diajak itu, dibisikin ini, dibisikin itu, dia berantem, dia akan membantah, nggak mau aku, ini salah ini, sehingga anggota tubuhnya nggak melakukan sesuatu yang dimurkai Allah karena dia ada zikir. Ya, jadi tanya diri kita, apa yang berubah? Kalau memang nggak ada perubahan sedikit pun, bang, udah lama saya ngamalkan DN, berarti kita belum sungguh-sungguh mengamalkan. Kalau betul kita sungguh-sungguh mengamalkan zikir ini, berubah hidup kita. Ya, aku mau sombong, belum lagi kita sombong, tapi di hati ini baru mau terdorong untuk sombong, sudah berantem di dalam ini. Nggak mau aku, itu salah, berontak jiwa kita, ya kan? Dan di situ ada penyaksian kepada Allah. Apa Allah bilang? Segitunya kau sombong, katanya. Aku lihat ini, aku tahu ini. Malu nggak kita itu? Takut nggak kita? Ya, kadang kita marah sama anak, sebegitunya kau marah, padahal aku ini pengasih dan penyayang. Masa marahmu sampai segitunya? Ya, itu kita kayak ada interaksi sama Allah. Jadi belum keluar marah kita jadi sabar, karena di dalam sudah komunikasi duluan. Itulah sejatinya zikir dalam kehidupan. Kita harus bisa seperti itu. Jadi jangan dianggap itu sudah wah, ya. Bang, saya dengar bulu saya zikirhu Allah, jantung saya zikirhu Allah. Ya kalau akhlak nggak berubah, sama aja bohong. Ya, itu bukan zikir. Itu hanya vibrasi dari apa yang kita dawamkan. Zikir dalam kehidupan itu bukan banyak-banyak menyebut, tapi
perbuatan kita ini akhlak yang baik, mencerminkan ketakwaan, itulah zikir. Ya, mudah-mudahan ini dipahami. Baru mulai mengamalkan zikir nafas, kita perbanyak duduk timpu. Lalu dalam kehidupan terbawa-bawa tuh, Allahnya terbawa-bawa. Kadang kita dalam toilet, lagi mandi, lagi berak, itu terbawa sendiri. Bahkan kita bersetubuh dengan istri kita, hidup sendiri zikirnya, nggak masalah. Dalam kehidupan kita bawa motor, lagi kerja, lagi masak, lagi jualan, lagi ngapain, ini terbawa sendiri. Allah. Nah, nanti pada tingkat yang selanjutnya kita nggak lagi nyebut, tapi sudah kesadaran yang sudah terinstal, kesadaran yang sudah mencerminkan pada perilaku kita, pada kehidupan kita. Di situ akhlak jadi lebih baik dan lebih bertakwa. Ya, nah, ke situ arah zikir nafas. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Tanya diri kita apa yang berubah. Kalau belum berubah berarti kita belum sungguh-sungguh mengamalkan. Sungguh-sungguhlah mengamalkan sampai kita bisa berinteraksi, menyaksikan terkoneksinya kesadaran, dan di situ kita lebih berakhlak dan bertakwa. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.